Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Pernah ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa sekali di Riyadh, Saudi Arabia. Ada seorang perempuan yang sudah tua. Beliau ini sakit kanker darah. Kemudian beliau mengambil seorang pekerja dari Indonesia, seorang perempuan, untuk menyiapkan obatnya, menyiapkan kebutuhannya, karena tanpa bantuan orang lain kesusahan beliau. Kemudian setelah mendapatkan pembantu dari Indonesia ini, seorang perempuan, sang majikan ini melihat perilaku dari pembantunya sangat aneh. Baru kerja beberapa hari, diperhatikan setiap sekian jam, 1 jam masuk ke dalam kamar mandi. Kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi lama nggak keluar-keluar. Ini diperhatikan sama majikannya. Kemudian setelah diperhatikan, dipanggillah sang pembantu itu. Setelah dipanggil ditanya, saya ini memperhatikan kamu kok aneh. Kenapa? Setiap sekian jam kamu masuk ke dalam kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi lama nggak keluar. Ini ada apa? Kemudian perempuan tersebut menjawab begini, saya ini 2 bulan ini sudah 2 bulan sebenarnya baru melahirkan seorang anak. Karena himpitan ekonomi, ada panggilan kerja, saya berangkat ke sini untuk kerja. Sehingga saya tidak sempat untuk mengasuh anak saya, tidak sempat memberikan ASI kepada anak saya. Nah, ASI saya ini kalau tidak saya keluarkan, saya sakit. Sehingga setiap sekian jam harus dikeluarkan. Kalau enggak bengkak dan sakit. Begitu mendengar cerita pembantunya, sang majikan menangis sedih. Ya sudah, kalau begitu kamu teruskan kerja. Diam-diam sang majikan ini membelikan tiket untuk pulang kampung. Dapat tiket, dipanggil pembantunya, sini. Ini tiket kamu pulang kampung dan ini gaji kamu selama 2 tahun. Diberikan full penuh. Padahal baru kerja beberapa hari saja. Kamu bawa duit ini, kamu asuh anakmu, kamu susui anakmu. Setelah 2 tahun, kalau memang kamu mau kerja di sini lagi, boleh, silahkan. Pulanglah sang pembantu. Beberapa hari kemudian setelah itu sang majikan ke dokter untuk memeriksakan sakitnya kanker darah. Setelah diperiksa oleh dokter, kankernya hilang. Dokter kurang yakin, periksa di tes yang kedua kali. Bersih, tidak ada sama sekali. Yang ketiga kali, benar-benar bersih, tidak ada kankernya. Keajaiban sedekah, luar biasa sekali. Ditanya, kamu ini minum obat apa? Kok dalam sekian hari kankermu sudah hilang? Bersih total, 100%, tidak ada sama sekali. Saya tidak minum obat apa-apa. Saya hanya menjalankan obat dari Rasulullah SAW. Dawu mardokum bis sodaqah. Obatilah sakit di antara kalian dengan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keajaiban sedekah begitu luar biasa. 1000 keajaiban, 1000 manfaat. Sedekah itu luar biasa. Manfaat dunia akhirat. Ribuan manfaat dunia akhirat. Untuk menghalau bahaya. Untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya penyakit. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh manusia. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh jin dan lain sebagainya. Dari musibah. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini didatangi oleh sahabat yang lain, dimintai doa. Wahai Abu Hurairah, tolong doakan anak saya agar selamat. Karena anak saya sekarang ini sedang melakukan perjalanan bepergian di tengah lautan. Apa jawab dari sahabat Abu Hurairah? Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih hebat daripada doa? Apa itu? Bersedekahlah untuk anakmu. Bersedekah. Begitu dia keluarkan sedekah, beberapa hari kemudian anaknya pulang dalam keadaan selamat dan bercerita bahwasanya kapalnya telah hancur, pecah di tengah lautan.
dihantam oleh ombak. Akan tetapi dia dengan berkah sedekahnya orang tua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga untuk kita. Kita hidup di akhir zaman. Banyak fitnah-fitnah keburukan. Artinya fitnah apa? Hal-hal yang buruk yang muncul di akhir zaman ini, yang tentunya akan merusak akidah kita, keimanan kita, akidah anak kita, keluarga kita. Itu bisa diatasi, solusinya diantaranya adalah dengan bersedekah. Setiap hari kita sedekah. Keluarkan sedekah dengan niat, ya Allah, ini sedekah untuk saya, sedekah untuk anak saya, sedekah untuk istri saya. Insya Allah dengan sedekah itu, semampu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, keburukan-keburukan yang terjadi di akhir zaman. As-shadaqah tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah di situ akan menutup 70 pintu keburukan. 70 pintu keburukan akan bisa ditutup dengan sedekah. Oleh karena itu di bulan suci ini perbanyak sedekah. Tambah sedekah, tambah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa asyaja'an nas. Manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berani. Begitu masuk di bulan suci Ramadan, lebih dermawan lagi, lebih memberi lagi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali manfaat daripada sedekah. Allah akan ganti apa yang kita telah keluarkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kontan dikasih di dunia, ada yang disimpan oleh Allah nanti diberikan di akhirat. Pasti apa yang kita keluarkan tidak ada yang sia-sia. Bahkan di situ akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak menyadari bahwa dia saat hidup di dunia pernah bersedekah. Kemudian dia lupa, setelah lupa ternyata di akhirat sedekah itu berkembang menjadi luar biasa, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat amalnya yang begitu hebat, begitu besar, dia bertanya, "Ini amal yang mana ya Allah?" Itu adalah sedekahmu yang ini. Kemudian dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan suci ini tingkatkan. Jangan di awal Ramadan kita rutin sedekah, begitu 15 ke belakang semakin melempem. Jangan. Harus lebih semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.